Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Yuyun Yulianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Cisolak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, sebelum saya belajar modul ini, ada beberapa hal yang saya percayai tentang murid saya dan pembelajaran di kelas. Jadi, sebelumnya itu saya merasa bahwa saya menganggap bahwa murid-murid saya itu sama seperti saya dulu. Jadi saya menyamakan antara zaman saya sekarang dengan zaman murid-murid saya dahulu gitu. Saya mengira mereka itu ya cita-citanya sama seperti saya dulu, dokter, polisi, guru gitu. Saya nggak berpikir bahwa sebetulnya mereka itu punya cita-cita lain. Itu yang pertama, yang saya percayai. Kemudian yang kedua, karena saya menyamakan murid saya itu dengan saya dahulu, saya mempercayai bahwa dengan saya memberikan hukuman-hukuman yang tegas itu, murid akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kepercayaan saya dahulu. Yang ketiga, sekarang zaman teknologi gitu, di mana HP, media sosial dekat sekali dengan anak, tapi saya mempercayai bahwa kalau anak pakai HP itu nggak boleh gitu. Nggak usahlah anak bawa HP ke sekolah, karena saya pikir dengan demikian hasil belajar anak itu akan menurun karena mereka tidak fokus untuk belajar. Itu kepercayaan saya sebelumnya. Yang keempat, karena tadi menyamakan antara saya dahulu gitu ya, murid-murid saya sekarang disamakan dengan dahulu, dalam pemberian tugas pun ya saya monoton gitu. Ya semuanya sama mengerjakan lembar kerja, semuanya sama membuat produk tertentu gitu, semuanya sama presentasi. Intinya kepada siswa itu saya tidak memberikan variasi penugasan. Berikutnya yang kelima, setiap semesternya itu, setiap tahunnya itu, saya tuh seakan-akan mengejar atau berorientasi terhadap tercapainya KKM atau terpenuhinya bab gitu. Itu setiap semesternya, setiap tahunnya yang saya rasakan itu. Selanjutnya yang keenam, nah ini nih, saya itu merasa bangga gitu kepada siswa yang rankingnya itu 1 sampai 10 gitu. Merasa bahwa terutama yang ranking 1 itu adalah segalanya. Itu kepercayaan saya dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir, ini saya jarang sekali melakukan refleksi terhadap anak-anak saya, memvalidasi bagaimana perasaannya, apa yang sebetulnya mereka tuh udah tahu apa sih dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik, setelah saya mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, alhamdulillah ada sesuatu yang berubah, baik itu pemikiran saya, kemudian perilaku saya terhadap murid-murid saya, bahwa ternyata anak-anak saya ini mereka memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, dan mereka ini semuanya unik. Antara satu dan yang lainnya itu tidak memiliki kesamaan. Jadi mereka masing-masing punya potensi, punya kecerdasan masing-masing. Saya harus bisa memfasilitasi, merancang aktivitas pembelajaran yang mengakomodir berbagai macam gaya belajar dan kemampuan murid. Saya harus bisa memberikan kemerdekaan dalam belajar, juga dalam pengumpulan tugas murid, sehingga murid memiliki pilihan sesuai kemampuannya masing-masing. Misal, dalam pengumpulan tugas, murid diberikan kebebasan mengumpulkan tugas dalam bentuk tulisan sederhana, poster, infografis, audio, video, puisi, lagu, artikel, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran, perlunya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena di sini murid akan berkumpul dengan teman satu frekuensi, yang diharapkan dengan demikian mereka bisa melejitkan potensi.
Saya menyadari bahwa kodrat alam murid yang diantaranya yaitu adalah kecerdasan, ternyata itu beda-beda. Bahkan kalau kita mengambil referensi dari Howard Gardner, itu kecerdasan itu ada banyak ragamnya. Di antaranya ada yang cerdas linguistik, ada yang cerdas logis matematis, ada yang cerdas visual spasial, kemudian berikutnya naturalis, musikalis, interpersonal, intrapersonal, bahkan sampai ada pula yang disebut dengan kecerdasan eksistensial. Murid yang memiliki dan mengembangkan kecerdasan linguistik, katakanlah pandai berbicara dan logis matematis, pandai matematika, IPA, dan serumpun lainnya, ini dijamin biasanya akan dianggap murid yang cerdas. Tapi ini di situasi sekolah yang tradisional. Padahal sebetulnya cerdas itu banyak ragamnya. Tentunya untuk sekolah yang sudah bertumbuh dan menerapkan merdeka belajar, tentu sudah memiliki paradigma baru. Tidak adil jika kita hanya memandang bahwa murid cerdas itu hanya yang pandai berbicara, hanya yang pandai matematika, IPA-nya saja, atau dia yang hanya mendapatkan ranking 1-10 saja. Maka kita, termasuk ya saya, perlu mengubah cara mengapresiasi murid. Bukan dengan mengumumkan juara 1-10, tapi dengan menginformasikan potensi, kelebihan dari masing-masing murid kita. Diharapkan dengan demikian, murid kita akan merasa termotivasi dan bisa menjadi yang terbaik sesuai versi dirinya masing-masing. Dengan demikian, saat guru sadar atas kodrat alam dan zaman yang dimiliki setiap murid, maka pembelajaran yang dirancang akan lebih bervariasi, menyenangkan, mementingkan kebutuhan murid, tidak hanya sekedar berorientasi pada tercapainya KKM atau topik tertentu. Kini saya menyadari juga bahwa ternyata murid-murid saya ini memiliki kodrat zaman yang berbeda dengan saya gitu. Jadi kalau dulu mungkin cita-cita itu hanya sekedar guru, sekedar jadi dokter gitu. Ternyata sekarang murid-murid saya ini dia punya cita-cita yang berbeda. Bahkan mungkin yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang dia pun berharap mungkin menjadi gamers. Tentu itu adalah suatu hal yang baru, yang berbeda antara zaman saya dengan zaman kini mereka. Hal ini tentu membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Berbagai penelitian menyampaikan bahwa mereka sulit dipisahkan dengan gadget, HP, dan media sosial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Misalnya dengan meminta murid membuat tugas dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital di gadget atau HP. Menghindari kodrat zaman dalam hal ini misalnya gadget, penggunaan gadget sebetulnya sama dengan melawan arus. Maka yang paling tepat adalah mengikuti dan mengimbangi dengan memperkenalkan dan memanfaatkan berbagai macam platform belajar, platform pendidikan melalui gadget HP yang dimiliki oleh murid-murid kita. Perubahan perilaku berikutnya dari saya terhadap murid-murid saya yaitu terkait hukuman. Saya akan mencoba mengubah hukuman menjadi sebuah umpan balik dan saya pun akan melakukan upaya preventif yaitu membuat kesepakatan kelas. Karena ternyata perubahan sikap yang terjadi pada anak ketika dia mendapatkan hukuman itu bisa jadi itu bukan karena dia paham gitu terhadap apa yang dia lakukan, tapi hanya sekedar rasa takut, dan dengan demikian berarti perubahan yang terjadi itu atas berdasarkan paksaan, bukan karena kesadaran pribadinya. Dengan memberikan hukuman yang sifatnya kurang mendidik, itu sebetulnya akan menimbulkan masalah berikutnya, yaitu murid dengan pribadi yang tidak jujur, bahkan ditakutkan menjadi murid yang pendendam. Jika diibaratkan seperti memberi obat, namun sebetulnya tidak mengobati sama sekali. Namun dengan adanya umpan balik, murid akan tahu apakah yang dilakukan oleh dirinya itu sudah benar atau belum, atau bahkan melanggar peraturan atau tidak. Nah, apabila murid ini sudah menyadari bahwa yang dilakukannya tersebut memang tidak benar, maka guru akan memberikan pertanyaan lanjutan, yaitu solusi apa sih yang perlu dilakukan untuk memperbaiki. Nah, setelah itu maka setelah murid-murid kita tahu solusinya harus seperti apa, maka tugas kita sebagai guru adalah memberikan penguatan atau solusi yang telah dipilih oleh murid. Saya sebagai guru harus
menuntun murid dengan sabar dan menerima bahwa murid satu dengan murid lainnya itu berbeda. Saya harus sadar bahwa guru itu ibarat seorang petani. Dia itu merawat, menjaga tumbuhan agar sehat, tumbuh dengan baik. Namun tidak bisa mengubah kodrat dari tumbuhan yang dia tanam. Artinya guru bisa memperbaiki laku dari murid-muridnya, bukan mengubah dasarnya. Jika memang dasarnya kurang baik, maka kita bisa tuntun menjadi baik. Jika dasarnya sudah baik, kita upayakan tuntun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan dalam menuntun murid kita bisa mengingat kembali trilogi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo. Di sana berarti saya harus bisa menjadi teladan yang baik, karena ternyata murid itu, anak itu melakukan apa yang mereka lihat. Kalau berdasarkan nasihat itu di luar itu children see, children do. Jadi apa yang anak-anak lihat itulah yang anak-anak lakukan. Yang kedua, ing madio mangun karso. Ketika saya berada di tengah-tengah murid saya, maka saya harus bisa memberikan motivasi dan semangat. Dan yang terakhir yaitu tutpuri handayani. Ketika ada di belakang, maka saya sebisa mungkin harus bisa memberikan dorongan. Perubahan perilaku berikutnya yaitu selalu melakukan refleksi, baik saat pembelajaran ataupun setelah menyelesaikan suatu topik pembelajaran. Melalui refleksi, guru dapat memperoleh informasi positif untuk meningkatkan strategi pembelajaran. Bahkan melalui refleksi pun guru dapat memvalidasi perasaan murid, apa yang sudah mereka ketahui, bagaimana perasaan mereka, apa yang akan mereka lakukan ke depannya, juga pengaplikasian pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga dengan demikian selalu selaras apa yang murid peroleh di sekolah dengan apa yang mereka kontekstualisasikan di lingkungan sehari-hari mereka. Baik, yang terakhir di sini saya akan memaparkan apa sih yang bisa saya lakukan sesegera mungkin di kelas yang saya pimpin agar bisa lebih baik lagi dan terutama mencerminkan pemikiran sesuai Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu saya akan membuat kesepakatan kelas. Berikutnya yang kedua, saya akan menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di sana bisa mengakomodir gaya belajar murid, kemudian juga kemampuan murid. Berikutnya adalah dalam pemberian tugas, saya akan upayakan memberikan variasi, baik tugas ataupun penilaian yang diberikan kepada murid-murid saya. Dan yang paling penting dalam penyusunan pembelajaran itu, saya harus berupaya bagaimana saya membuat pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman, dan tentunya selalu memanfaatkan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga murid-murid saya sebagai sumber belajar. Berikutnya, sebisa mungkin saya akan memanfaatkan teknologi, minimal menggunakan gadget yang murid-murid miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk merefleksikan pengalaman belajar yang sudah mereka lalui. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.